Kisah Syekh Mutawali Asy'arawi ditegur petugas saat mencium makam Rasulullah di Madinah. Makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berada di area Masjid Nabawi Kota Madinah, merupakan salah satu destinasi yang dianggap wajib diziarahi para pengunjung atau jamaah haji dari seluruh penjuru dunia sebagai penyempurna manasik. Hal inilah yang mendorong Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi, pakar ilmu tafsir dari Mesir, untuk berkunjung dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di depan tembok batu penyekat pusara Rasulullah, tanpa disadari Syekh Asy'arawi hendak mencium penyekat makam, karena ingin meluapkan perasaan cinta kepada sosok Rasulullah yang terkubur di balik pagar tersebut. Namun, ketika hendak melakukannya, salah seorang pihak keamanan yang berjaga di sekitar makam menghalangi dan menghadangnya, seraya ingkar dan mencela Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi, dan berkata, "Wahai Syekh, janganlah kau melakukan hal bid'ah dan kesyirikan ini, terlebih-lebih kau termasuk sosok yang ditokohkan oleh orang-orang karena kedalaman ilmumu." Ucap petugas keamanan. Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi membalasnya dengan senyuman, seraya berkata, "Perihal apakah yang kau ingkari dari perbuatanku, wahai petugas? Perbuatanmu mencium batu penyekat makam ini, bagaimana mungkin kau mengagungkan sebongkah batu dan menciuminya?" tegas petugas keamanan. Dengan mimik wajah yang santai, Syekh Muhammad Mutawali menjawab, "Mulanya aku hendak mencium kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata dugaanku salah, aku hanya mencium sebongkah batu. Maka, aku sangat berterima kasih padamu yang telah mengingatkanku hal tersebut. Izinkanlah aku untuk mencium kepalamu sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasihku padamu." Rasa bingung mulai menghinggap di pikiran petugas keamanan. Namun Syekh Muhammad Mutawali bersikukuh untuk menciumnya. Beliau mencium topi dari petugas tersebut. Terlihat senyum remeh yang nampak dari raut wajah Syekh Muhammad Mutawali. Petugas keamanan itu seraya bertanya, "Apakah hal yang membuatmu tersenyum remeh padaku, wahai Syekh? Sungguh kasihan sekali, jika kau telah mengira bahwa aku telah mencium kepalamu, wahai petugas." Sahut Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi, "Seorang ulama sepertimu, masihkah bisa berbohong di tanah mulia ini, serta mengelak atas perbuatan yang telah dilakukan?" kata petugas dengan keheranan. "Ketahuilah aku hanya mencium topimu, bukan kepalamu," jawab Syekh Muhammad Mutawali. Petugas itu pun menyela ucapannya dan berkata, "Bukankah topi yang kau cium itu berada di atas kepalaku? Lantas, adakah perbedaan antara mencium kepala dengan mencium topi yang berada di atas kepala? Sungguh tak ada bedanya." Maka, Syekh Mutawali Asy'arawi pun menimpali jawaban petugas tersebut seraya berkata, "Bukankah pembatas serta tembok penghalang ini berada di depan makam Rasulullah? Maka dengan menciumnya, sama halnya aku mencium kekasihku Rasulullah yang berada di baliknya, seperti aku mencium topi yang berada di atas kepalamu." Derai air mata tercucur dari kedua mata petugas keamanan setelah mendengar alasan Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi. Akhirnya ia pun mencium pagar tembok pembatas tersebut, dan bersandar seraya tersungkur bertaubat kepada Allah atas apa yang ia yakini sebelumnya. Mencium makam Rasulullah atau makam orang-orang yang soleh, sejatinya ialah perwujudan dari luapan cinta seseorang kepada jasad yang terkubur di dalamnya, serta bukan bermaksud penghambaan atau pengagungan kepada batu atau zat dari makam tersebut. Hal tersebut telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi terhadap makam Rasulullah, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Mu'az bin Jabal dan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah. Diriwayatkan, suatu ketika Marwan bin Al-Hakam, salah seorang raja dari dinasti Umayyah, berkeliling dan memantau kondisi negara. Sampai ia melintas di area makam Rasulullah dan melihat seseorang menyandarkan kepalanya di atas kubur tersebut. Marwan pun mengingkari perbuatan tersebut, kemudian menghampirinya seraya menegur, "Wahai lelaki, tidakkah kau tahu hukum atas perbuatan yang telah kau lakukan?" Lelaki itu mendongakkan kepalanya. Marwan kaget, ternyata dia adalah Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Rasulullah. Abu Ayyub menjawab, "Ya, aku tahu hukum dari apa yang aku telah perbuat. Sungguh maksud kedatanganku ke sini adalah menziarahi Rasulullah dan menciumnya, yang terkubur di dalam makam ini. Bukan untuk datang dan menciumi sebongkah batu ini, serta ingin menyampaikan sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, 'Janganlah kau tangisi agama Islam ketika kepemimpinannya diemban oleh orang-orang yang pantas mengemban amanah. Namun tangisilah ia ketika kepemimpinannya diemban oleh orang-orang yang tidak pantas.'
Hadis riwayat Ahmad, maka dugaan bid'ah serta syiriknya mencium makam atau nisan Rasulullah atau para ulama dan solihin, terbantah dengan dalil akal yang telah dikemukakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, dan dalil nakli, berupa riwayat dari perbuatan para sahabat Nabi. Wallahu alam bis shawab.